lanjut ke UAS ya. Saya justru penasaran sih, saya pengen nanya banget nih sama UAS juga gitu ya. Isa Al-Masih itu untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abu kimra'a sau'in. Bapakmu kan, Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Tapi saat itu Maryam dia diam, fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mukjizat. Anak itu berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani al-kitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam mereka adalah wanita yang solihah, seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Jadi intinya, kesimpulannya, substansi maknanya, tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya perempuan siddiqah, wa ummuhu siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu Rasul utusan Nabi, utusan Allah. Kalau dari Ustadz sendiri nih, ngomongin soal kemarin kan di yang ke Singapura, habis itu bukan deportasi ya, tapi tidak berhasil masuk Singapura lah, intinya seperti itu. Perdebatan masalah deportasi atau tidak deportasi adalah kalau orang yang belum dapat izin masuk tidak disebut deportasi. Apakah Abdul Somad sudah dapat izin masuk? Ya, udah. Bisa dilihat. Saya minta putarkan kamera CCTV bahwa mereka sudah nunggu koper hampir 1 jam mereka. Saya sudah hampir keluar. Lalu kemudian ditarik lagi ke dalam, lalu mereka itu semua ditarik lagi keluar. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya ini masyarakat atau pendukungnya UAS gitu ya, keluar dengan hashtag boykot Singapura gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana perasaan UAS sendiri soal itu? Kita bangsa besar, bangsa yang merdeka, pernah menghadapi berbagai macam. Jadi saya ingin kita sebagai negara yang bertetangga saling menghormati. Kalau dituduhkan Abdul Somad tidak boleh masuk karena dia ingin mengajarkan suatu ajaran, aliran, saya datangkan liburan dengan anak istri saya. Saya bawa bayi umur 3 bulan, 4 bulan. Lalu kemudian kalau diajar Abdul Somad ini orangnya radikal, itu kan ada konsulat Singapura di Pekanbaru. Kampung saya itu Pekanbaru. Apa ada orang Singapura yang mati, dibunuh gara-gara ajaran Abdul Somad? Kami hidup damai di Pekanbaru. Makanya ketika saya ceramah di Bali, ditolak oleh sekelompok oknum orang, Raja Bali, Concorde, datang di masjid untuk menjaga saya. Rajanya, Raja Bali langsung, silakan ceramah Ustaz Abdul Somad. Mereka tahu bahwa di Riau, di dekat airport, ada satu rumah ibadah. Saudara kita Hindu, tegak berdiri, tidak ada yang mengganggu. Kita hidup, kenapa kita mesti berkelahi cakar-cakaran hanya karena medsos, hanya karena buzzer, hanya karena orang yang makan dari gagal paham. Kalau orang tidak paham, kita kasih paham.
Tapi kalau orang memang hidupnya untuk gagal paham, itu sulit. Ya. Berat. Tapi kalau misalnya ngomongin soal radikalisme ya, what do you think of it? Radikalisme adalah isu yang amat sangat menarik untuk dijadikan sebagai labeling. Jadi ketika saya tidak suka dengan seseorang, maka saya akan katakan kamu radikal, kamu aliran radikal. Jadi biasanya kalau kita nggak suka dengan orang, kita cari apa kata yang paling enak untuk kita labelkan. Kita taruh di satu box ini aja deh. Kita tulis, kita lengketkan di belakangnya. Sehingga semua orang lihat, ya itu radikal. Tapi orang lupa, bad news, good news. Berita yang tidak baik itu iklan gratis. Nah. Ustaz Somad, nanti kita di Jakarta, kita insya Allah ngobrol dengan Bang Daniel. Saya nggak lihat internet, saya langsung sembayang MTV. Oh, Bang Daniel MTV dulu. Oh iya. Oh, yang juri Idol. Host Idol. Iya. Cuman pas ketemu kaget, kok nggak tua-tua. Ya, ini muda radikal ya kalau ini. Radikal bebas. Radikal bebas. Ya, jadi labeling itu emang kayaknya ya pembunuhan karakter sih pastinya. Ya. Tapi pandangan Ustadz sendiri soal radikalisme gitu ya, karena kan tadi kayak dibilang wah ini ekstremisnya makanya nggak boleh masuk Singapura gitu. Tapi sebenarnya pemikiran UAS sendiri soal itu gimana? Setiap agama, setiap aliran ada kelompok ekstrimnya. Setuju. Kajilah semua. Setuju. Dari mulai ekstrim Hindu, ekstrim Kristen, ekstrim Buddha, ekstrim. Ya. Setuju. Kalau kita mau baca. Tapi apakah kita bisa sweeping? Hanya karena satu digigit semut lalu kita bakar itu satu pohon, semua semut salah. Kita tidak adil. Di mana letak rasa kasih sayang kita? Kita mesti pilih-pilih. Lalu, apakah Abdul Somad itu radikal, mengajarkan kekerasan, siapa yang tidak sekeyakinan dia pancung kepalanya? Ya, kajilah. Tontonlah videonya dari A sampai Z. Jangan tonton potongan-potongan. Ya. Lalu kemudian datangi kampungnya. Lihat siapa saja teman dia. Dia pernah nggak bertetangga dengan non-muslim? Pernah tak dia dengan